Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik ya. Nah, barusan aja saya tuh nonton acara launchingnya dari Poco F4 GT Global. Ya, ternyata yang launching tadi itu cuma Poco F4 GT aja. Jadi gak ada Poco F4 yang reguler. Jadi yang TKDN, kode produk dari apa? Entahlah ya, masih misterius. Tapi yang pasti ini akan ada Poco F4 GT di Indonesia seharusnya ya, karena udah ada TKDN-nya juga dan ternyata Malaysia juga udah ada. Langsung aja saya ke pembahasannya. Yang paling hot ada di harga. Nah, untuk varian yang ada di global ya, kan pakai harga euro ya, itu mahal. Dia untuk early bird-nya itu varian tertingginya di 12/256 itu ada di harga 9,2 jutaan, dan untuk yang varian terendah di 8/128 ada di harga 7,3 jutaan. Nah, belum selesai saya mau ngomong bahwa tenang, ini Indonesia akan lebih murah. Nah, tiba-tiba tadi saya dikasih PM tentang sebuah screenshot dari Adriales tentang peluncuran Poco F4 GT yang ada di Malaysia. Udah ada ternyata, langsung jadi ikutan global. Nah, kenapa ya Indonesia kok selalu telat sebulan gitu? Apa ada sesuatu yang memberatkan? Ada peraturan pemerintah yang memberatkan jadi Xiaomi di Indonesia telat? Who know ya. Nah, tadi kalau harganya yang di global cukup lumayan ya, untuk yang varian tertingginya ada di 9,2 jutaan. Nah, untuk yang varian yang ada di Indonesia yang terduga akan selalu selalu mirip dengan harga yang ada di Malaysia, ini udah keluar harganya. Untuk varian terendah di 8/128 ada di 199 Rm alias 2.000 ringgit Malaysia kembali 1 ringgit Malaysia. Dimana kalau dirupiahkan ada di harga 6,6 jutaan, kurang atau lebih. Nah, untuk varian tertingginya ada di 12 GB RAM dan 256 GB storage. Ini udah pakai LPDDR5 dan UFX 3.1 di harga 2199 Rm. Dimana kalau kita rupiahkan akan nyampe ke harga 7,3 jutaan untuk early bird-nya. Jadi ya, pokoknya harus dikejar, harus dapat nih early bird-nya biar dapat harga yang lumayan, efeknya lumayan jauh banget loh dari early bird dan harga normalnya. Untuk yang varian tadi yang tertinggi di harga 7,3 juta itu, kalau kalian dapat di harga normal itu dapatnya bisa nambahnya 1 juta, 8,2 jutaan, aduh. Nah, jadi misalkan ini masuk ke Indonesia harus benar-benar dikejar. Nah, karena berhubung udah ada gambar dari Poco Malaysia. Ini ada di tanggal 28 April 2022, ada early bird sale startingnya tanggal 28. Berarti seharusnya sebulan kemudian di akhir bulan depan, di akhir bulan Mei, seharusnya Poco F4 GT juga hadir di Indonesia. Ya, misalkan telat-telat, ya telat beberapa hari lah, atau seminggu. Soalnya kalau yang kemarin yang Redmi Note 11 series itu di Malaysia dulu, habis itu seminggu lebih dikit itu baru masuk ke Indonesia. Agak lama dikit tapi kira-kiranya sebulan lah. Kita bahas harga terus sampai lupa apa yang disajikan di sini. Nah, Poco F4 GT ini adalah handphone gaming yang seri pendahulunya Poco F3 GT itu nggak masuk ke Indonesia, cuma ada di India aja. Nah, untuk kali ini Poco F4 GT akhirnya masuk ke Indonesia lah ya. Saya masih rada takut kalau bilang Poco F4 GT masuk ke Indonesia gitu kan. Takutnya kayak tahun lalu tiba-tiba gak masuk gitu kan. Sedih sekali. Nah, jadi untuk tahun ini dia masuk dengan varian warnanya tuh ada 3, hitam, silver, dan kuning. Nah, yang kuning ini tahun lalu itu jadi kayak warna spesial dari versi Bruce Lee gitu lah. Nah, asiknya di Poco F4 GT ini kalian juga udah dapet charger yang kencang banget, 120 watt dengan model yang L. Dan di sini di acara launchingnya tadi bahkan ditunjukkan kalian bisa ngecharge sambil ngegame. Walaupun secara pribadi saya sih nggak nyaranin hal itu ya dilakukan terus-menerus. Karena dengan charger 120 watt dia tuh udahlah. Kalian kalau main berhenti sebentar, 5 menit aja charge gitu kan, langsung
cabut main lagi masih bisa kok, bisa banget karena 120 watt udah saya coba di Xiaomi 11T Pro dan cepetnya itu kebangetan. Jadi kayaknya habitnya tuh udah berbeda kalau nge-charge handphone ya, nggak ada yang namanya nunggu-nunggu, apalagi nge-charge sambil main. Nah, selain itu Poco F4 GT ini dibekali dengan baterai 4700 mAh dengan tadi sistemnya dual cell battery ya. Jadi ada 2350 di masing-masingnya. Jadi kalau ngecharge pakai Type-C 120 watt berarti satu baterainya dicas sama 60 watt. Jadi satu-satu. Jadi digabung jadinya seperti itu. Kalau saya soto ya, nggak tahu nih bener atau enggak ya. Nah, Poco F4 GT ini memakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang saat ini masih jadi leadingnya dari Qualcomm. Untuk seri ini itu pendinginnya gede banget, areanya luas. Jadi ya emang udah ada kabar-kabar kalau memang Poco F4 atau K50 Gaming ini kan rebrand ya itu emang cukup bisa mampu menjinakkan panasnya dari Snapdragon 8 Gen 1. Nah, cuma untuk pemakaiannya saya juga belum tahu karena belum punya juga, belum pernah megang. Tapi untuk kalau kalian ingin lihat review-review udah ada kok. Tadi barusan ke Frankie Tech juga udah nge-review. Jadi kayak biasalah kayak di Indonesia gitu kan, yang YouTuber gede dikasih barangnya dulu. Jadi waktu launchingnya selesai langsung mereka upload semua barengan. Jadi langsung dibom lah internet dengan produknya Poco F4 GT. Nah, di sini ada kas gamingnya dari Poco F4 GT, yaitu ada lampu-lampu RGB di bagian kameranya. Lalu juga ada tombol trigger di bagian atas dan speakernya tadi ada 4 ya. Ada 4 tapi penempatannya sangat perfect banget. Jadi waktu kalian main seperti ini misalkan gitu ya, itu semua ada di bagian atas, nggak ada yang di bagian bawah-bawah gini yang bikin ketutupan tangan, nggak ada. Jadi bakal maksimal banget, apalagi didukung dengan Dolby Atmos high res juga. Pokoknya komplit lah. Untuk layarnya juga tadi udah mantep banget ya. Pokoknya di sini cukup maksimal sih. Untuk kamera dia masih pakai 64 megapiksel untuk rear kamera. Kamera depannya dia pakai 20 megapiksel aja. Nah, tadi kalau saya nggak salah denger ya, 64 kamera yang ada di Poco F4 GT itu sama dengan Poco F2 Pro. Kalau saya nggak salah denger. Cuma kan di sini udah pakai ISP dari Snapdragon 8 Gen 1 yang terbaru, jadi seharusnya ya akan lebih bagus lah hasilnya ya. Tapi untuk rekamannya mungkin nggak akan sespesial kayak versi Xiaomi 12 Pro ya, karena ini emang handphone gaming dan kalau dilihat dari ring harganya juga jauh banget sih emang sih. Kalau ini datang dengan harga 7 jutaan varian tertingginya, wah ini bisa menjadi Snapdragon 8 Gen 1 termurah di Indonesia yang saat ini masih dipegang oleh Realme GT Master Edition dan Xiaomi 12. Wah, ini menarik banget sih. Nah, tadi juga acara launchingnya juga diselingi dengan produk IoT ya, seperti yang kalian duga. Kalau kalian tahu dan nonton versi China-nya, itu ada juga yaitu headset TWS Kli version, dimana kalau harganya tadi sih 6,9 euro ya, dimana kalau di rupiah ya sekitar 1 jutaan kecil, 1,1. Nah, untuk yang versi Malaysia saya kok nggak lihat. Untuk Indonesia kayaknya juga mungkin nggak kebagian, jadi who know ya, mungkin masuk atau mungkin enggak. Terus ada diselingi juga ada jam, bentuknya kayak apa ya, kayak jamnya Xiaomi yang kotak itu, tapi yang ini layarnya AMOLED. Dan harganya ya 1 jutaan juga sih. Selisih 10 euro dari headset Kli yang tadi. Nah, jadi seperti ini aja informasi yang bisa saya bagikan di Poco F4 GT. Garis besarnya seperti itu. Buat kalian yang mau nabung, yuk kita nabung dari sekarang. Karena saya ngincer banget HP ini ya. Untuk Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro. Karena kemarin video saya nggak nyampe 2000 like, jadi saya nggak pre-order. Jadi dananya akan saya alokasikan ke Poco F4 GT ini yang semoga hadir di akhir bulan depan. Semoga. Ayolah Bung Andi, ayolah Poco. Bulan depan di akhir. Ayo. Dan satu lagi, ini sebetulnya handphonenya mirip banget dengan Poco F3 GT.
Mungkin kalau kalian udah pakai Poco F3 GT ya, atau ke Indonesia kedatangan Poco F3 GT, mungkin produk ini nggak akan terlalu ngasih impact yang gimana-gimana ya buat kita ya. Tapi berhubung kemarin kita skip Poco F3 GT, nah Poco F4 GT ini rasanya kayak jawaban banget, kayak fresh banget yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Nah, jadi tinggal tunggu aja informasi terbaru tentang Poco F4 GT yang ada di Indonesia ya. Nanti kalau ada update bakal saya update di channel ini. Dan untuk perkiraan harganya sama dengan Malaysia, ada di harga 7,3 juta untuk varian tertinggi. Kurang atau lebih seharusnya Indonesia juga mirip-mirip lah kayak kemarin Redmi Note 11 series. Untuk kalian yang ingin varian yang lebih rendah di 6,6 juta 8/128. Ya lumayan sih, tapi nanggung ya, kayak nggak 256. Tapi ya terserah yang punya duit ya kan. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.